Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amirullah selaku dosen Pendidikan Agama Islam serta teman-teman kelas 1B PGSD yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT di mana atas karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara tatap maya. Saya Ratna Delia sebagai moderator akan memandu acara ini dan kita akan membahas topik yang membicarakan tentang kedudukan toleransi dalam ajaran dan sejarah Islam. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu ada Aplicia Putri Nurhumalasari, yang kedua ada Dia Nisrina Rusmana, yang ketiga Ratna Delia, dan yang keempat Syifa Nuraini Rahmadani. Dan yang pertama ada keniscayaan toleransi. Yang pertama, keniscayaan toleransi. Definisi toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini, atau bisa juga diartikan sebagai keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Toleransi menurut KBBI bersifat menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Toleransi berasal dari bahasa Latin toleran, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain berpendapat, dan tenggang rasa terhadap orang yang berbeda pandangan atau agama. Dua, toleransi dalam ajaran Islam. Toleransi dalam Al-Quran dan toleransi dalam hadis. A. Toleransi dalam Al-Quran. A. Toleransi dalam Al-Quran. Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Dalam agama Islam, Al-Quran telah menjelaskan bahwa esensi dari kehidupan adalah menghilangkan perselisihan yang mana hal ini apabila dibesar-besarkan dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar manusia. Dalam artian, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa menjaga kedamaian dengan bersikap toleransi dan kerukunan agar tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan antar umat manusia. Dalam surat Al-Kafirun terdapat konsep sikap toleransi dalam Islam, yaitu ada 3 macam. 1. Tidak diperkenankan selain umat muslim untuk beribadah sebagaimana umat muslim. 2. Orang Islam dilarang beribadah sebagaimana ibadah dan ritual yang dilakukan oleh umat lain selain Islam dalam hal keagamaan. Dalam berkeyakinan itu sesuai dengan pilihan dan panggilan hati nurani masing-masing, dan itu berurusan dengan keyakinan masing-masing. Toleransi dalam hadis. Selain dalam Al-Quran, maka perlu juga untuk meneliti toleransi dalam hadis.
Karena biar bagaimanapun hadis adalah sumber premier dalam ajaran umat Islam. Berikut ini adalah hadis yang membahas tentang toleransi antar umat beragama. A. Beragama dengan ramah dan santun. Abdillah telah menceritakan kepada saya, Abi telah menceritakan kepada saya, Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab iman. Bab agama itu mudah. Di dalam sahihnya secara mualak dengan tidak menyebutkan sanadnya karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Al-Bukhari. Akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam Al-Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas dengan sanad yang hasan. Sementara Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang kedudukannya adalah hasan li ghairi. B. Menghormati umat agama lain. Dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda, apabila di hadapan kalian lewat jenazah orang Yahudi atau Nasrani atau Muslim, maka hendaklah kalian berdiri. Berdiri tersebut bukan untuk menghormati jenazah itu, akan tetapi untuk bersamanya, yaitu para malaikat. Tiga, ayat-ayat toleransi dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama, hidup damai dan berdampingan. Yang kedua, menghargai perbedaan dalam melakukan ibadah. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat dalam beragama. Yang pertama, hidup damai dan berdampingan. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sahibin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 62. Menurut pendapat Hamka, ayat di atas memberi pesan secara tidak langsung akan perdamaian antara pemeluk agama. Dalam ungkapannya, kesan pertama dibawa oleh ayat ini, ialah perdamaian dan hidup berdampingan secara damai. Di antara pemeluk sekalian, agama dalam dunia ini, ayat ini dengan jelas menganjurkan persatuan agama. Jangan agama dipertahankan sebagai suatu golongan, melainkan hendaklah selalu menyiapkan jiwa mencari dengan otak dingin. Iman kepada Allah dan hari akhirat diikuti oleh amal yang saleh. Yang kedua, menghargai perbedaan dalam melakukan ibadah. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami, dan Tuhan kamu bagi kami amalan kami. Dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-139. Secara tidak langsung, ayat ini adalah pembebasan dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Ayat ini juga senada dengan apa yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Maksud dari ayat ini adalah, hendaklah kita membebaskan diri dari mengikuti orang-orang kafir dalam semua hal yang ada pada mereka. Karena seorang penyembah memiliki sembahan yang ia sembah dengan cara-cara tertentu. Tidak memaksakan pendapat dalam beragama. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan-jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut
ayat 162, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Mengenai ulasan ayat ini sudah pernah dibahas dalam subbab toleransi dalam Al-Quran, yaitu turunnya ayat La ikraha fid din, berkenan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini, bermaksud memaksa kedua anaknya yang masih Kristen. Hal ini disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tersebut. Quraisy Shihab menjelaskan mengenai maksud ayat ini, bahwasanya tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena telah jelas jalan yang lurus. Itu sebabnya sehingga orang gila dan yang belum dewasa atau tidak mengetahuinya tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya. Karena bagi dia jalan jelas belum diketahuinya. Tetapi jangan mengatakan bahwa seorang tidak tahu jika ia mempunyai potensi untuk mengetahuinya. Tetapi potensi itu tidak dia gunakan. Di sini dia pun dituntut karena menyia-nyiakan potensi yang dia miliki. Toleransi dalam sejarah Islam. Toleransi dalam bahasa Arab, tasamuh, telah banyak diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham betul bahwa masyarakat Arab yang menjadi objek dakwahnya terdiri dari berbagai suku. Salah satu hal yang hanya ada dalam sejarah dan peradaban Islam adalah toleransi beragama terhadap para pemeluk agama lain, baik Yahudi, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Toleransi tersebut telah direkam oleh sejarah dengan jelas sekali. Hal itu pun telah diakui oleh para sejarawan dan penulis Eropa sendiri. Dengan demikian, mereka telah berlaku adil terhadap agama, umat, dan peradaban Islam. Sikap toleran berarti tidak ada pemaksaan kehendak pribadi atas orang lain. Toleransi ini dianjurkan dalam segala bidang kehidupan, terutama sekali dalam bidang kehidupan keagamaan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun, Surat ke-6. Ayat ke-6. Ayat Al-Quran tersebut memberi pelajaran kepada kita betapa toleransi yang diajarkan Al-Quran telah sampai pada pokok-pokok kehidupan, yaitu soal keyakinan, di mana kita harus menghormati keyakinan orang lain. Namun, alam sikap saling menghormati itu kita tetap ada batasnya, yaitu agamamu, agamamu, dan agamaku, agamaku. Masalah toleransi antar umat beragama ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang keduanya merupakan pedoman bagi hidup seluruh umat Islam yang ada di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang jelas tentang tata cara hidup bermasyarakat. Islam merupakan agama yang suka berdamaian. Islam melarang agresi, sebab tujuan pokok dari Islam ialah menimbulkan dan memelihara perdamaian dan ketertiban umum. Oleh karena itu, Islam tetap mengasuh sikap tasamuh. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap mengalah dalam menghadapi orang-orang yang tidak menyukainya. Rasul Allah SAW tidak membalas kalau yang disakiti adalah dirinya, tetapi beliau akan marah apabila ada orang yang menghina agamanya. Sikap Nabi Muhammad SAW yang tenang ini telah dibuktikan pada waktu di Mekah. Di saat beliau dan kaum muslimin menjadi sasaran kekejaman musuh dan hampir setiap hari secara terus-menerus selama 13 tahun. Namun beliau tidak pernah melawan atau membalas agresi musuh itu. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, beliau beserta kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah tidak pernah ke Mekah lagi dan baru ke Mekah setelah mendapat wahyu dari Allah untuk menjalankan tawaf. Dalam menjalankan tawaf ini, beliau dihalangi oleh kaum kafir Mekah. Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya tidak boleh masuk ke Mekah untuk menjalankan tawaf.
Tetapi karena kaum kafir Mekah takut dimusuhi oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh melakukan tawaf dan masuk ke Mekah dengan melalui perjanjian. Isi perjanjian Hudaibiyah. 1. Kedua belah pihak tidak akan saling serang-menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, tahun ini Muhammad beserta rombongan harus ke Madinah, tidak masuk Mekah. Tahun belakang boleh datang ke Makkah untuk melaksanakan haji dan umroh selama 3 hari dan tidak boleh membawa senjata. Yang ketiga, ada pihak ketiga, yakni ada dari kabilah Arab yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad atau pihak Quraisy. Dan yang keempat, tidak ada orang Mekah atau dari pihak Quraisy yang lari menggabungkan diri ke Madinah Muhammad. Ia harus disuruh kembali ke Mekah dan Muhammad bertanggung jawab atas itu. Ini adalah sumber-sumber web yang kami cari. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.